Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pendidikan nasional Indonesia dan aliran-aliran pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anna Fitratunisa dengan NIM K71241668. Saya Tiara Evirki Samsoni dengan NIM K71249194. Saya Herwina Wahyujati Arifah dengan NIM K71241179. Saya Nabila Fauzia dengan NIM K71241183. Saya Faiz Samara Zakir dengan NIM K7124200. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah aliran empirisme. Tokoh utama di sini adalah John Locke. Beliau berpendapat bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa dipengaruhi oleh lingkungan atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Yang kedua, aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata natif yang artinya asal atau asli. Aliran ini hampir senada dengan naturalisme. Nativisme berpendapat bahwa sejak lahir, anak telah memiliki atau membawa sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu yang bersifat pembawaan atau keturunan. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori filosof Prancis J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaannya buruk. Pembawaan yang dibawa anak pada waktu lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Yang keempat ada aliran konvergensi. Aliran ini dimunculkan oleh ahli ilmu jiwa bangsa Jerman William Stein. Ia mengatakan bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia. Perkembangan anak tergantung dari pembawaan dari lingkungan yang keduanya merupakan sebagaimana dua garis yang bertemu atau menuju pada satu titik yang disebut konvergensi. Selanjutnya yaitu aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu pragma, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif tidak mutlak. Selanjutnya itu aliran eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan filsafat yang khusus mendeskripsikan eksistensial dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi atau cara manusia berada. Bagi eksistensialisme, individu bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Selanjutnya yaitu aliran progresisme. Progresisme merupakan konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi masalah dengan menekan atau yang mengecam adanya manusia itu sendiri. Berikut referensinya. Selanjutnya, pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama, sejarah pendidikan nasional. Pendidikan pada masa kolonial pada tahun 1816 sampai 1945 adalah masa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa ini, menciptakan kesenjangan pendidikan antara pribumi dan penduduk asli Belanda, serta menciptakan hambatan dan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena pada masa itu, sistem pendidikan di Indonesia bertujuan untuk kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya, Undang-Undang dan Peraturan Pendidikan Nasional.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut dengan UU Sistiknas adalah landasan hukum bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia yang menjadi pijakan dalam pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dengan implementasi yang tepat, UU ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan nasional di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar terdiri dari 6 tahun di sekolah dasar dan masing-masing 3 tahun di SMP dan SMA. Yang selanjutnya, kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pembelajaran 1947. Yang kedua, Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Yang ketiga, Rencana Pembelajaran 1964. Yang keempat, Kurikulum 1968. Yang kelima, Kurikulum 1994. Yang keenam, Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK 2004. Yang ketujuh, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP 2006. Yang ke-8, Kurikulum 2013. Dan yang terakhir, Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis dan berjenjang mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri atau melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Yang terakhir, ini referensi yang kami gunakan untuk membuat materi pendidikan nasional Indonesia ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmore! Go!